Kalau boleh saya bertanya, Bung Indro, satu, satu saja. Ganti saya yang jawab nanti. Hanya ingin bertanya aja. Mungkin sebatas pengetahuan Ya. Bung Indro ya, karena lebih banyak. Selama Bung Indro ini keliling-keliling ya, pernah enggak Bung Indro mendengar atau melihat, menyaksikan ada kebakaran yang diakibatkan arus dari listrik tenaga matahari? Belum pernah. Belum pernah? Belum pernah. Yang benar. Belum pernah dengar. Tapi kalau kemudian panel surya tenaga surya ini hilang, sering saya dengar. Ketemu kita lagi di acara rubrik Ruang Ngobrol Asik. Hari ini, malam ini tepatnya ya, saya menyempatkan bersama teman-teman tim dari rubrik ini main ke salah satu kampung di Wonosari. Ini di Padukuhan Ngemplek, kelurahannya di Piaman, Kapanewon di Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Di tengah kampung ini ada satu hal yang membuat saya terpikat untuk datang di tempat ini. Salah satunya di titik di rumahnya kawan saya, nanti akan saya perkenalkan, tidak memerlukan lagi aliran listrik dari perusahaan listrik negara yang mengembangkan surya cell, tenaga surya begitu tepatnya, untuk menerangi, memberi kebutuhan listrik bagi keluarga, satu keluarga, dan ditularkan di beberapa warga-warga yang lain. Sudah hadir di samping saya beliau Muhammad Awab. Selamat malam Mas Awab. Ya, Bung Awab. Malam. Saya akan memanggil dia Bung Awab. Ya. Selamat malam kembali Bung. Ya. Sehat? Sehat Mas. Ya. Oke. Kawan saya ini amat unik sekali karena beliau itu setiap hari butuh listrik, mengkonsumsi listrik, tetapi tidak pernah minta pada negara. Tidak tahu ya, kalau ini saya guyonan sama beliau, kamu tuh sebenarnya menjadi warga negara yang baik atau tidak menjadi pelanggan PLN. Listrik sudah swadaya sendiri, listrik sudah bisa membuat sendiri. Nanti akan kita perdalam di sana. Mas Muhammad Awab ini tengah mengembangkan, ya tadi yang saya ceritakan di depan, mengembangkan tenaga surya di tengah kampung ini, dan beberapa tetangga dan teman-temannya yang membutuhkan dia bantu untuk dialirkan listrik, untuk dipasangkan panel-panel yang menghasilkan listrik dan cahaya untuk kebutuhan rumah tangga. Begitu. Aku bisa diceritakan tidak Bung Awab bagaimana ceritanya Anda terpanggil untuk mengembangkan tenaga surya ini? Ya Bung Indra, ini berarti kembali ke sejarah ya, awal ya. Boleh. Karena memang sejarahnya dari tahun 2006 saat DIY terjadi bencana Bantul. Gempa ya? Gempa saat itu 2006. Gempa di Jogja. Betul. 2006. Ya, tahun 2006. Di situ kita bisa melihat fakta bahwa yang namanya bencana gempa bumi itu mampu dan bisa menghancurkan, meluluhlantahkan infrastruktur buatan manusia, mulai dari rumah sampai dengan energi listrik. Saat itu padam ya. Nah dari itulah, karena saya berbasis dari pengurangan risiko bencana, PRB. Ya, PRB. Waktu itu saya bersama teman-teman di RR Gunung Kidul, yang kebetulan saya sendiri yang mempelopori di RR Gunung Kidul. Kita mencoba dari rasa keprihatinan tersebut. Itu komunitas ya Mas? Iya, komunitas. DL apa tadi singkatannya? Di RR Gunung Kidul. Jadi di RR Gunung Kidul singkatan dari Disaster Risk Reduction, dari pengurangan risiko korban bencana. Ya. Dan itu sempat logo kita pun juga sudah dicolek oleh PBB. Dan logo kita juga dari Gunung Kidul dipakai teman-teman di negara tetangga. Ya. Dan
seizin kami perbolehkan menggunakan logo untuk berkegiatan. Kembali ke soal awal dari pengembangan listrik, penerangan energi dari kan. Tadi penanganan bencana Jogja 2006 ya. Kemudian karena saat itu gelap, memang infrastruktur lumpuh. Saya melihat anak-anak juga orang dewasa ya, warga lah, tempat psikisnya juga sangat berpengaruh, apalagi anak-anak terdampak. Sangat-sangat terdampak. Di saat gelap, malam hari gelap, hujan, di situ saya mulai berpikir, aduh apa yang harus saya lakukan kan. Memang banyak yang mencoba membantu genset, tapi saat itu pun untuk mencari BBM-nya juga sulit, sama saja. Di situ saya mulai berpikir mengembangkan, mencoba, karena saat itu teknologi belum ya. Saya mencoba dari pengetahuan dan saya membaca buku, memulai dengan mencoba merakit dari transistor jengkol bekas, komponen elektronik transistor yang jengkolan itu. Karena saya membaca buku dari pengetahuan itu juga mampu menyerap energi, mengubah energi dari panas matahari, cahaya matahari ke itu saya manfaatkan, saya coba dan ternyata memang benar. Nah, saat itu saya mencoba mampu untuk menyalakan satu lampu dan ternyata bisa sampai pagi. Nah, sebenarnya itulah saya mulai. Uji coba pertama itu di mana penanganan gempa itu? Mungkin masih ingat di desa mana, di dusun mana, di Bantul itu? Atau hanya di Gunung Kidul saja? Di Gunung Kidul juga terdampak. Jadi waktu itu di Bantul karena kebetulan orang tua saya juga asli Bantul. Nah, di situ saya mencoba itu di Bantul, tepatnya di Jetis Pundong juga. Ya. Artinya ketampilan dari awalnya mencoba dari alat transistor tadi, hasil dari pemahaman Anda sendiri ya, dari membaca, bukan ikut pelatihan atau dilatih dari badan atau lembaga mana begitu ya? Enggak, jadi bisa dikatakan otodidak. Terus dari situ kemudian dikembangkan di tempat Anda di Gunung Kidul ini bagaimana? Semenjak itu, karena saya tinggal di Gunung Kidul, saya mencoba mengembangkan di Gunung Kidul. Tepatnya saya tinggal di desa Kepek. Masih satu desa ya kita ya. Nah, saya di desa Kepek, tepatnya di Jeruk Kepek. Terus saya mencoba sampai dengan saat ini. Nah, dari perkembangan berjalan, warga belum banyak yang tahu kalau saya mempergunakan itu. Nah, sering saat aliran listrik negara mati, tempat kami tetap nyala. Tapi warga belum menyadari karena kan ada 2 jalur. Dikiranya mati 1 jalur, tetap nyala. Yang lain antri di loket PLN, kamu tidak pernah ada di depan loket itu. Dan saat itu pun di desa Kepek, kami juga sudah mengembangkan bersama warga untuk penerangan jalan. Akhirnya warga tahu soal itu. Akhirnya mulai tahu, paham, dan sebagian ikut mempergunakan. Ikut yang mempergunakan lah, tepatnya yang mempergunakan. Itu. Nah, mulai tahun 2013 saya mulai mengembangkan di dusun Ngemplek ini. Ada 2 titik yang sudah Anda kembangkan surya ini, yang satu di Kepek, tempat lama Jeruk Kepek, kemudian ada di tempat sekarang ini Anda tinggal ini di Padukuhan Ngemplek Piyaman ya. Dari satu titik ke titik yang lain itu hasilnya bisa berapa watt, Mas? Untuk hasil relatif macam-macam ya. Bisa direkayasa menurut kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi kalau hanya untuk penerangan jalan seperti jalan-jalan ini, gang ini, kampung ini, selama sudah terangnya sudah cukup ya sudah. Tidak perlu kita bikin besar ataupun kita besarkan lagi, enggak. Jadi kita mencoba untuk memberikan edukasi ke warga juga. Kalau memang sudah dipandang terang, sudah dipandang cukup untuk penerangan jalan, ya sudah. Karena semakin terang
lampu yang kita inginkan, otomatis biayanya juga semakin tambah. Semakin tambah. Panelnya juga harus tambah. Iya, otomatis biaya yang kita keluarkan untuk menghasilkan penerangan yang lebih terang otomatis bertambah. Jadi saya bersama warga sudah memulai mengedukasi diri sendiri. Ya, mengedukasi diri sendiri untuk ini sudah cukup, berarti harus kita mencoba di tempat yang lain biar lebih bisa berkembang. Ya, oke. Kalau di rumah Anda sendiri, Bung Awap, berapa tangkapan hasil surya menjadi tenaga listrik? Ya, untuk sampai dengan saat ini untuk energi listrik ya, yang di rumah yang saya gunakan itu sebesar 7.500 watt begitu. 7.500 watt. 24 jam itu? 24 jam. Yang saya pakai di rumah sementara induk. Ya, rumah induk. Sementara untuk yang rumah ini kapasitas yang dihasilkan sekitar 4.000 watt. 4.000. Ya. Tadi saya lihat masuk dalam sini, wah ini agak sombong sekali nih listrik. Setiap jangkah kaki saya selalu menemukan lampu-lampu begitu. Kalau ini dengan perbandingan komparasi kalau Anda menjadi menggunakan konsumen listrik milik negara, kira-kira habis berapa? Kalau saya sendiri belum bisa membayangkan, tidak bisa membayangkan karena 7.000 itu, 7.000 watt. Saya sendiri tidak bisa membayangkan, Bung Indro. Jadi gini, karena memang di sini saya murni tidak mempergunakan ya. Jadi gambaran pun saya tidak tahu. Tapi ada satu teman yang paham tentang itu, PLN, karena dia juga sering memasang instalasi dengan itu. Kebetulan bekerja di BTL juga. Dia bisa mengatakan, ini rumahmu kalau seperti ini, sekian banyak lampu dan penggunaan energi seperti ini, kalau dibandingkan dengan kalau diumpamakan mempergunakan PLN paling enggak ya 1,5 itu lebih, 1,5 juta kira-kira begitu. Pasti ini, lebih. Ini gratis karena tenaga ini sudah dari alam ya. Kira-kira kalau kemudian Mas yang kanan kiri ada yang membutuhkan, apakah keterampilan Bung Awap ini bisa membantu begitu? Ada loh sekarang juga program pemerintah sepertinya juga belum 100% jangkauan listrik ini bagi masyarakat. Jadi awal saya mengenalkan energi alternatif ini dari matahari ini, saya pun juga mempergunakan trik edukasi tersendiri. Bagaimana itu, Mas? Ya, awalnya yang penting saya mencoba untuk membuat catching eyes atau menarik pandangan mata, mencuri pandangan mata. Jadi beberapa lampu setiap malam nyala terus, semua yang ada titik lampu di rumah. Kalau tidak salah ingat itu 69 titik lampu untuk di rumah induk. Sementara yang sini nanti Bung Indro bisa menghitung sendiri. Tapi karena saya mencoba edukasi saya ke warga dengan cara mencuri pandangan mata, mereka melirik, mereka tahu, mereka tertarik, hanya mereka datang. Setelah datang mereka bertanya, mencari informasi. Ya, mencari informasi. Di situ saya mulai membuka. Berapa memang dari satu warga saya coba, yang namanya hal seperti itu pasti menjadi idaman setiap orang. Listrik Rambayar, Padang. Nah, saya hanya bercerita, saya hanya menjelaskan dan memperlihatkan. Mereka bertanya, saya jawab. Terus seperti itu. Akhirnya karena ketertarikan warga, salah satu warga saya coba pasang. Keluarga tidak mampu ini? Ya, kalangan menengah ke bawah. Kalangan menengah ke bawah, dan kebetulan memang belum pasang. Memang belum pasang dari PLN. Kebetulan saat itu ya belum pasang, dan saat itu beliau minta istilahnya kalau bahasa sini bendeng. Jadi minta tetangga kabel hanya untuk penerangan. Jadi saya coba, saya pasang itu, berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, udah happy. Nah, saya tetap mencoba mengedukasi warga dengan cara seperti itu. Karena apa? Kalau saya jelaskan, Pak, ini kendalanya seperti ini kekurangannya seperti ini kelebihannya seperti ini, mereka pasti tidak paham. Tapi dengan berjalannya waktu,
mereka langsung berpraktek menggunakan, maka nanti sambil berjalannya waktu itu pasti akan menemukan kendala. Nah disitulah kendala bisa mereka hadapi sendiri, bisa mereka rasakan sendiri, akhirnya saya baru bisa menjelaskan. Sudah dipersiapkan ya untuk manakala menghadapi persoalan-persoalan di tengah jalan, misalnya mati atau meredup, kekuatannya menurun begitu. Betul. Sudah tahu? Belum. Belum tahu, ya. Justru saya ingin memperlihatkan hal itu ke mereka. Kalau saya jelaskan, Pak, ini penggunaan pendapatan energi dalam satu hari sekian jam itu mendapatkan sekian buat sekian, mereka pasti bingung. Saya mencoba untuk mengedukasi mereka dengan cara saya sendiri. Saya menyesuaikan lingkungan saya. Jadi pertama saya pasang 8 titik lampu dalam satu rumah itu. Dalam satu rumah 8 titik lampu saya nyalakan semua. Karena kebetulan waktu itu musim kemarau, jadi panas energi bagus, sempurna, melimpah. Ya. Melimpah. Nah, waktu berjalan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, mulailah mendekati musim penghujan. Nah, otomatis intensitas matahari juga mulai berkurang. Nah, di situ saya ingin menjelaskan, tapi biarlah warga merasakan dan melihat sendiri apa yang terjadi. Setelah itu saya baru menjelaskan. Dan benar, saat mulai mendung, karena lampu yang 8 tersebut saya nyalakan terus, saat itu mendung, setengah hari mendung, 1 hari mendung, tapi tidak hujan ya, hanya mendung. Malamnya mereka bisa merasakan, kaget, sampai jam 2 dini hari redup. Pagi hari saya mau berangkat kerja, saya dihadang, Pak, alatnya rusak, karena ini alat termasuk mahal, tolong dilepas saja daripada nanti rusaknya lebih parah. Nah, ini yang saya harapkan ini. Jadi pengetahuan seperti ini, warga merasakan seperti ini baru. Wah, ini yang saya harapkan, edukasi masuk. Tunggu Pak, sampai besok pagi. Kalau masih redup, saya lepas. Kita lihat saja besok. Oke, saya balik. Saya tunggu lagi sampai pagi. Mereka bilang, oh terang Pak, sampai pagi. Nah, disitulah saya baru menjelaskan. Saya menyempatkan diri malam ngobrol ya, diskusi. Saya mencoba flashback ke mereka. Pak, tolong diingat-ingat kemarin pas redup itu, hari kemarinnya cuaca bagaimana? Oh mendung Pak, istilah yang liup Pak. Mendung lama, setengah hari lebih. Oh ya, kemarin Pak panas. Nah, tadi hari ini panas Pak. Di situ saya baru menjelaskan, Pak, ini adalah tenaga matahari, jadi banyak sedikitnya energi tergantung munculnya panas dan tidak, itu bisa pengaruh dari cuaca. Pengaruh. Terus gimana Pak untuk solusinya saat mendung? Nah, ini edukasi kedua masuk. Saya hanya ingin menanamkan ke masyarakat untuk disiplin dalam pengelolaan, pengelolaan penggunaan energinya dan perawatan. Gitu. Jadi di situ saya mulai menjelaskan dan masuk karena mereka mengalami. Nah, saya menceritakan, Pak, ini di saat siang hari panasnya luar biasa, 8 lampu wajib menyala, jangan dimatikan. 8 lampu wajib menyala. Karena apa? Siang kita dapat energi banyak, harus kita gunakan malamnya. Kalau kita simpan tidak gunakan, maka baterai penyimpanan akan kalah. Kan itu. Ini panas Pak, kalau tidak percaya besok dipegang aja. Oh dia panas, hangat, sampai sekarang masih hangat kan, malam sore ya. Oh masih hangat. Nah itu karena kebanyakan energi, maka harus dibuang. Jadi ada sirkulasi masuk keluar masuk. Nah itu membuat baterai lebih awet. Terus saya mencoba memahamkan, di saat terjadi mendung, maka mohon dari 8 lampu ini nyalakan yang perlu. Nah, jadi kalau tidak semuanya hidup. Nyalakan yang perlu saja. Berarti yang tidak perlu matikan. Contoh dapur, kamar mandi, ruang tidur. Kalau memang matikan. Itu nanti yang nyala pasti sampai pagi tetap terang. Ya. Kalau tidak percaya silahkan dicoba, dinyalakan semua pasti redup. Nah mereka kan akhirnya setelah pemahaman saya seperti itu, mereka bisa memahami, mereka mencoba, oh benar redup.
Oh, bisa berarti bertahan bukan lama. karena ya. Nah, Oh, bukan karena rusak, bukan, Pak. Jadi karena siang tadi panas kurang, otomatis kalau kita menggunakannya bebas, ya kita sendiri ya. yang susah kan itu, gelap. Nah itu edukasi itu masuk. Jadi yang penting sekarang adalah edukasinya dulu untuk pengelolaan energi yang kita dapatkan. Ya. Itu Bung Artinya Indro. juga diajak bijak ya untuk kebutuhan ini. Betul. Untuk bijak. Berapa rumah tangga itu berapa sih kebutuhannya, begitu bisa diatur ya. Betul. Jadi sebenarnya tidak jauh beda dengan listrik PLN yang pulsa, Bung Indro. Saya bisa menggambar seperti itu, maksudnya begini. Saya pakai energi alternatif ini, matahari, dengan berkuat seperti ini yang rumah ini. Kalau penggunaannya asal-asalan, kita menggunakan asal tidak terkontrol, maka sampai besok pagi mungkin sudah habis. Jadi belum sampai pagi sudah habis dan ini sudah mulai redup. Itu pasti terjadi. Nah, kita harus bijak menggunakan dan lebih bijak dalam pengelolaannya. Nah, kita manfaatkan seperlunya. Nah. Kalau tenaga listrik dari tenaga surya ini yang menjadi listrik itu aman ya untuk untuk barang elektronik seperti misalnya ngecas HP, komputer, laptop, lemari es misalnya begitu, ya, aman? Bung Indro. Televisi gitu. Sampai dengan saat ini ya. Tadi saya mau menggambarkan perbandingan yang pulsa. Saya lanjutkan dulu terus nanti saya menjawab yang ini. Jadi pengelolaan pengetahuan, kedisiplinan itu lebih utama. Edukasi itu yang saya sampaikan kepada warga. Karena begini, orang menggunakan pulsa sebulan kadang 100.000, kadang lebih. Ya mungkin mereka penggunaannya asal-asalan. Artinya asal, mungkin mereka lihat TV-nya nyala, orangnya tidur. Itu yang membuat kita ya, kita tidur lihat TV. Nah, kita mencoba, bisa enggak pulsa 100.000 digunakan untuk 1 bulan? Banyak orang yang menjawab enggak bisa. Kalau saya bisa menjawab bisa, bahkan 100.000 dalam 1 bulan itu masih sisa banyak. Mereka pasti bingung, penasaran. Nah, saya mencoba mengedukasi itu. Caranya adalah semua cabut. Apapun yang masuk ke dalam colokan, cabut. Kita colokin saat kita butuh. Selesai cabut lagi. Misalnya kipas ya. Misalnya kipas angin meskipun tidak dipakai dicabut. Ini salah satu tip hemat ya. Betul. Termasuk cas HP. Loh, kan misalnya terpasang itu kemudian tidak di-on kan, kipas tidak berputar itu kan tidak menggunakan cahaya, energi listriknya. Betul. Ini tetap makan listriknya. Ya, untuk yang pakai saklar mungkin tidak makan, tidak mempergunakan energi. Tapi contoh-contoh lain televisi, walaupun posisi off, tapi dia nancep, apalagi pakai remote, sebenarnya dia tidak mati, tapi standby yang bagaimana? Kita tidak perlu, kita cuma pakai remote dia sudah nyala. Kenapa saya katakan standby itu berarti dia tetap mengkonsumsi energi. Karena apa? Lampu merah itu masih menyala. Berarti dia mengkonsumsi energi. Cabut. Di saat lampu semua yang ada di elektronik itu di TV itu mati, otomatis dia tidak mengkonsumsi energi. Cas HP. Colokin. Kita cas. Begitu penuh, yang kita cabut HP-nya. Ini masih nyolok di stop kontak. Mau ndak mau ini pasti makan energi. Satu rumah ada ini 4 orang. Sangat sederhana loh ini untuk sangat kita sederhana semua untuk bisa hemat begitu. Nah, itu. Maka yang lain apalagi selain tas HP, kemudian TV tadi, yang biasanya lumrah dilakukan oleh masyarakat AB soal hal yang penting itu. Yang paling lumrah, mohon maaf, saat di rumah biasanya bekerja setrika. Pasti kalau hanya setrika saja bosan dia. Pasti ada selingan kadang lihat televisi. Nah, sambil lihat televisi sambil setrika. Sinetron 1 jam selesai. Kita bisa melihat saat iklan ibu-ibu baru setrika. Saat iklan habis
acara sinetron mulai ya dia asik lihat sambil baju satu itu bisa 10 menit Lebih lama. Karena disambi tadi ya, ya sinetron tadi. itu atau masak sambil lihat TV. Nah, itu mengakibatkan boros energi, boros gas. Karena listrik oh iya mati sana itu. Kita hanya mencoba untuk edukasi ke warga itu untuk disiplin. Kalau lihat TV ya lihat acara yang disukai, terus paling 1 jam selesai sudah matiin cabut, kerjakan yang lain. Apa masak kayak bersih setelah itu, ya termasuk seperti itu. Itu contoh di rumah saya. Makanya untuk di rumah anak-anak dan orang rumah lah itu mulai disiplin seperti itu. Nah itu saya mencoba sampaikan ke warga yang lain dan mereka ketawa, ternyata mereka pun juga melakukan seperti itu. Sepele tapi hal yang penting kan. Kita semua juga, saya juga melakukan. Ada yang baru sadar dari Bung Awap tadi, ternyata gas HP itu memakan energi juga kalau tidak dicabut begitu. Betul. Tapi pertanyaan saya, apakah kemudian tenaga surya ini dipergunakan untuk HP, charger HP, laptop dan yang lain, tidak berpengaruh pada tingkat keawetan komponen itu? Dari tahun 2006 sampai dengan saat ini ternyata TV saya juga awet, kulkas juga masih bagus. Jadi tidak ada pengaruh. Bahkan mesin las, gerinda, pasta, itu alat-alatnya besar semua ya, kebutuhan listriknya ya tergantung juga. Kalau dipakai bareng saya gede. Ya termasuk pompa air. Sampai dengan saat ini saya masih mempergunakan, tidak masalah. Kalau boleh saya bertanya Bung Indro, satu saja. Ganti saya yang jawab nanti. Hanya ingin bertanya aja. Mungkin sebatas pengetahuan Bung Indro ya, karena lebih banyak. Bagaimana kalau kita minum minuman enak, nanti dingin malah nggak seger nanti. Selama Bung Indro ini keliling-keliling ya, pernah enggak Bung Indro mendengar atau melihat, menyaksikan ada kebakaran yang diakibatkan arus dari listrik tenaga matahari? Belum pernah. Yang benar. Belum pernah dengar. Tapi kalau kemudian panel surya tenaga surya ini hilang, sering saya dengar. Misalnya di kampung nelayan akhirnya hilang, panelnya juga hilang, sudah lampu penerangan jalan itu juga sudah nggak ada, itu sering saya lihat itu. Ya tapi kalau untuk kebakaran gimana itu saya nggak tahu itu. Berarti untuk kebakaran belum pernah. Nah, jadi memang listrik atau energi alternatif dari matahari ini lebih banyak amannya daripada tidak. Lebih aman. Apalagi untuk khusus penerangan ya, artinya untuk penerangan itu kalau energi yang kita pakai ada arus DC. Jadi siapapun saat pegang lampu, khususnya yang arus DC loh ya, yang saya gunakan ini, dipegang pun tidak akan nyetrum, tidak akan kesetrum. Tapi kalau sudah aku rawani nyoba. Oh jangan, karena di sini tidak ada yang tidak ada alat prakteknya. Kalau ada pasti saya suruh nyoba. Nah kalau yang sudah dirubah menjadi energi listrik atau AC, itu jangan sekali-kali dipegang. Nah itu yang sudah saya masukkan dalam stop kontak, itu yang biasa untuk alat-alat itu jangan sekali-kali dipegang, karena itu juga berbahaya. Tetap bisa tidak membunuh, tapi tetap kita kaget karena kena arus listriknya. Tapi kalau khusus untuk penerangannya seperti ini, silakan dipegang, tidak akan berbahaya. Makanya warga di sini pun mulai familiar dengan energi alternatif ini, dikarenakan untuk penerangannya itu safety, aman. Betul-betul aman. Ya, Bung Awap. Jadi pasti yang akan ditunggu-tunggu oleh teman-teman adalah kalau kemudian satu keluarga, satu rumah begitu memasang instalasi tenaga surya ini, kira-kira habis berapa? Ini yang mungkin banyak informasi yang ditunggu dari teman-teman. Iya. Ini ya Bung Indra ya, bukan soal saya tidak bisa menjatuhkan nominal harga, tapi tidak, disinilah edukasi yang saya mempunyai rasa berkewajiban untuk menyampaikan. Jadi jangan sampai
orang awam yang belum paham, wah ternyata habisnya banyak, mahal. Tapi di sisi lain orang-orang warga yang di sini sudah menggunakan sampah bilang, saya habisnya cuma sedikit kok, kan gitu. Nah, kalau tadi Bung Indro bertanya seperti itu, untuk satu rumah, untuk kebutuhan rumah biasalah, berapa biaya yang harus saya keluarkan? Terus terang saya tidak bisa menjawab. Artinya begini, kita mengedukasi warga tersebut, mengedukasi siapapun yang bertanya itu dulu. Kita lihat kapasitas mobilitas mereka seperti apa, orang tersebut. Kalau memang dia itu orangnya mobilitasnya tinggi, pagi hari sudah berangkat kerja, pulang malam dan sebagainya, hampir tidak ada waktu untuk menengok ataupun merawat instalasi alat-alat seperti ini, itu saya pasti akan mengatakan ini mahal. Kenapa saya bilang mahal? Karena di sini baterai yang dipakai harus baterai kering, yang free maintenance MF, jadi tidak perlu dirawat. Masa bodoh, tidak ada perlu isi air dan sebagainya. Juga alat-alat yang lain saya pasti memilihkan yang berbeda. Jadi bisa dikatakan mahal karena apa? Orang tersebut mobilitasnya tinggi, untuk mengecek instalasi saya dia tidak ada waktu, kan begitu. Itu saya mengatakan seperti itu karena edukasi yang saya sampaikan tidak bakalan masuk, karena dia hanya tahunya hanya penggunaan, sementara pengaturan energinya pun dia juga tidak bisa. Berbeda dengan warga yang lain. Artinya begini, kalau edukasi yang saya sampaikan itu masuk, biaya bisa ditekan. Biaya bisa ditekan dalam arti yang bagaimana? Jadi begini Bung Indro, saya mengatakan untuk 8 titik lampu, orang yang mobilitasnya tinggi, saya akan mengatakan paling tidak habisnya 7,5 juta. Pasti orang kaget. Betul, memang kaget. Kenapa? Saya harus menyarankan beliau untuk menyediakan baterai yang VLRA, free maintenance, yang tidak baterai perlu dirawat, tidak perlu ditengok, tidak perlu diservis, begitu ya. Betul. Nah, itu kan harganya paling tidak ada yang 3 juta sampai 5 juta. Belum untuk yang lain, instalasi yang lain. Nah, paling tidak sekitar 7,5 juta. Kan seperti itu. Karena apa? Dia tidak ada niatan untuk belajar, tapi hanya punya niatan untuk menggunakan dan menikmati saja. Ya. Sementara warga yang lain yang memang betul-betul ingin belajar dan ingin menikmati, itu berbeda lagi. Seperti warga di sini, kami mencoba untuk mengedukasi, kita tidak perlu boros, kita tidak perlu mengeluarkan biaya banyak, tapi kita tetap bisa mendapatkan energi untuk penerangan. Tapi rajin mengecek, merawat tadi ya. Betul. Saya menggambarkan satu contoh warga Pak Bagio. Pak Bagio itu hanya kerja di ladang. Petani. Dia pengetahuan tentang elektronik, tentang nol. Nah, Pak Bagio itulah orang pertama yang saya ceritakan tadi di depan. Dari depan tadi. Ya. Nah, itu dia mencoba, Pak ini mahal. Yang bilang mahal siapa Pak? Sekarang kita coba. Aki ini kalau baru memang harganya mahal, 1 jutaan lebih. Pak Bagio waktu itu Pak saya tuh pengen, tapi saya hanya punya uang sekian. Mungkin enggak, mungkin saja, dan mungkin sekali. Jadi saya mencoba untuk mengajari Pak Bagio menyiapkan bahan-bahan yang perlu di skala prioritas. Baterai, aki. Saya tidak menganjurkan, menyarankan ataupun menyuruh beliau untuk beli yang baru. Kalau ada yang baru, ada biaya, beli yang baru. Tapi kalau tidak ada biaya, ayo kita cari aki bekas yang masih bagus, yang masih bisa jalan. Artinya kalau ada mobil yang sudah tidak bisa starter tapi hanya karena aki tersebut kan biasanya cuma ditukar tambah dengan yang baru dan di harga 150 mungkin 200. Itu kita beli karena sudah tidak terpakai, untuk tidak kuat mengangkat starter, tapi kalau kita gunakan untuk penerangan masih mampu 1 malam. Itu 200.000 sampai 300.000.
satu alat satu anu sudah kita dapatkan harga 300.000. Panel surya tergantung untuk menyalakan berapa lampu, itu juga menyesuaikan lagi. Berarti ini Pak, sekian aja, yang sekian buat, yang ukuran sekian saya siapkan. Tapi saya pengen 10 lampu boleh, 10 lampu boleh, tapi kan nyalanya saat perlu. Jadi mau pasang berapa lampu pun kalau tidak perlu jangan dinyalakan. Ya. Nah, itu. Disiplin soal itu ya, soal itu. Tapi yang pokok adalah ini mampu untuk menyalakan 6 lampu selama 1 malam. Tuh. Nah, ternyata Pak Bagio hanya habis sekitar 3,5 juta. Dan sampai saat ini bertahan. Masih bertahan. Ada berapa teman-teman Pak Bagio ini yang dari edukasi bunga wap ini? Ada Pak Bagio ya, untuk sampai dengan saat ini di kampung edukasi ada sekitar 15 rumah. 15 rumah ya. Ya, walaupun 15 rumah tersebut baru untuk penerangan ya, khusus penerangan. Tapi walaupun khusus penerangan ternyata setiap malam terpangkas untuk penerangan itu mampu memangkas biaya bulanan sangat signifikan. Mungkin bagi mereka uang 50.000 itu sangat berarti. Jadi biasanya per bulan dia harus membayar apa istilahnya? Beban. Ya, penggunaan pokoknya bayar listriknya sampai 100, dia bayar 50, itu sangat berarti, sangat berarti ya. Okay. Nah, di situ saya juga mencoba mengedukasi Bung Indro, tetap anggarkan 100 Pak, walaupun bayarnya 50, yang 50 sisihkan, kalau sudah terkumpul untuk nambah lebih besar lagi, nambah kapasitas ya. Nah, yang nanti kedepannya biar bisa betul-betul mempergunakan full energi alternatif. Nah, dari langkah pertama itu kenapa kok bisa menjadi sampai 15? Ini ceritanya juga memang panjang. Jadi saat Pak Bagio sudah mulai mampu, bisa mandiri, mempunyai mandiri dalam artian itu miliknya dia sendiri. Yang lama saya tarik. Karena waktu itu kan memang saya pinjami. Setelah saya tarik, saya serahkan ke Pak Bagio lagi. Pak Bagio, di antara sekian banyak warga di tetangga kita, siapa menurut Pak Bagio yang paling membutuhkan ini? Otomatis Pak Bagio jauh lebih tahu karena setiap hari di rumah melihat kehidupan tetangga. Nah, saya kan jarang. Oh, Pak Bagio, udah sana aja Pak, kita sana. Pinjamkan lagi alat ini. Ya. Nah, akhirnya bergilir sampai 10 rumah, 15 rumah. 15 rumah dari yang semula bandeng ya. Bandeng tetangga, ikut tetangga, begitu numpang tetangga, sekarang sudah bisa menikmati listrik dari walaupun hanya untuk penerangan untuk penerangan. Ya, nanti saya izin untuk menampilkan gambar-gambar atau jaringan yang sederhana ini supaya bisa lebih gamblang obrolan kita, jaringannya seperti apa itu. Barangkali nanti saya mau ambil rumah.
Kira-kira begitu, dan mungkin ada yang perlu disampaikan karena sebenarnya agenda pemerintah juga energi-energi hal yang baru seperti ini menjadi hal yang harusnya dikembangkan, dilirik dan sebagainya. Ya, EBT, energi baru terbarukan. Mungkin Bung Awap mau menyampaikan ini. Ya, terima kasih Bung Indra ya. Saya hanya berpesan ke seluruh warga masyarakat Piaman pada khususnya, Gunung Kidul pada umumnya, DIY, Indonesia spesialnya. Bagi yang ingin belajar tentang pengetahuan energi alternatif matahari, mungkin banyak tempat, tidak hanya di sini. Kalaupun pengen datang ke sini, silakan untuk belajar di sini. Kami beserta warga Kampung Edukasi membuka pintu setiap saat dengan tujuan untuk belajar bersama. Bukan di sini kami mulai, bukan berarti kami lebih pintar, tidak, tapi kami siap untuk belajar bersama menghijaukan Gunung Kidul dengan energi alternatif. Oke, terima kasih Bung Awap. Terus berjuang, terus menemani teman-teman yang ingin tertarik untuk mengembangkan tenaga siap, Bung Indro. Surya ini. Saya juga mengucapkan terima kasih ke teman-teman media, karena melalui teman-teman media apapun, mereka lah yang ikut memperkenalkan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi teman-teman media semangat. Matur nuwun. Saya ingat tulisan yang sangat kuat dari R.A. Kartini. Ya. Habis gelap terbilah terang. Iya. Dari Awap terbilah mak biar. Terima kasih Bung, sampai jumpa lagi di lain waktu. Bersama Awap.